Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Siapa yang baca di sini? Yang belum pernah baca siapa? Kamu udah pernah? Kamu tak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak warfa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Oh iya, barakallahu fiik. Siapa lagi yang belum pernah baca? Nah. Kamu baca kemarin enggak? Kemarin baca kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yashlan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tadzakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis sufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Masyaallah, barakallahu fiik. Siapa yang baca hadis? Hadis. Yang membaca hadis? Hadis siapa yang membaca? Ayo cepat. Mau baca? Ta'al. An Abi Najihin al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minal qulub wa zarafat minal uyun. Qala ya Rasulullah kana mau'izatan Qulna ya Rasulullah kana mau'izatan mawaddi'in fa usina qala usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'ihi wa ta'ati wa in tamara 'alaikum 'abdun fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Wa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin aqtu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur wa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Masyaallah. Allah barik fikum. Hadis Al-Irbad ibn Sariyah yang dibaca tadi. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Hadis keberapa itu di Arba'in Nawawi? Keberapa? 27 apa 28? 28. Tayyib. Hadis Abi Najih al-Irbad ibn Sariyah. Hadis yang mulia seperti ini, sebagian orang enggak senang mendengarkannya. Sebagian orang enggak senang mendengarkannya kalau sudah disebut fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Enggak senang mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal Rasulullah SAW enggak menyinggung dia. Kenapa kamu tersinggung? Aneh kadang sebagian orang. Rasulullah enggak menyinggung kamu, kok kamu tersinggung? Rasulullah mengatakan setiap bid'ah itu adalah sesat.
Kenapa kamu tersinggung? Na'am, barakallahu fikum. Hadis yang pernah kita tanyakan ya ikhwan, barangkali masih ada yang ingat. Abghadul halal indallahi at-talaq. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak. Mahal hadzal hadis ya ikhwan. Siapa yang masih ingat hadis ini? Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Hadisnya sahih atau kaif ya ikhwan? Mutakid. Mutakid tapi insyaallah. Kalau mutakid itu benar mutakid, bukan insyaallah. Dhaif ya. Berarti dhaif kemungkinan. Ada yang lain ya ikhwan? Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Abghadul halal indallahi talak. Ada yang ingat ya ikhwan yang lain? Gimana Ali? Ada jawaban enggak Ali? Ingat enggak Ali? Sanadnya yang lupa. Masya Allah, Anda juga enggak hafal sanadnya sih. Karena apa? Baik. كيف الحديث يا إخوان؟ الحديث kalau saya tidak salah pernah kita sampaikan, cuma udah lama mungkin. Abghadul halal indallahi talaq. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perceraian, talak. Hadis ini hadis dhaif, lemah. Dan yang sahih kata Al-Imam As-Sakhawi mursal min marasil Muharib ibn Dithar. Mursal min mursal Muharib ibn Dithar. Al-mursal ya ikhwan termasuk pembagian hadis dhaif atau sahih? Dhaif. Artinya seorang tabi'i menyampaikan hadis tanpa ada sahabat, tanpa menyebutkan sahabat, sehingga ini dinamakan mursal dan hadisnya lemah. Kalau memang sudah saatnya harus cerai sudah tidak bisa lagi akur, maka itu adalah yang terbaik dan bukan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sudah saatnya, kalau sudah seperti yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, daripada menterlantarkan wanita, wa ashiruhunna bil ma'ruf, berpergaulilah mereka dengan baik. Kalau sudah tidak bisa muasyarah dengan baik, maka fasarrihuhunna sarahan jamila, ceraikan mereka dengan talak atau perceraian yang baik. Sebagaimana kau mengambilnya dengan cara yang baik, maka menceraikannya pun juga dengan cara yang baik. Kalau hal yang seperti ini enggak mungkin dikatakan abghadul halal. Enggak mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceraikan istrinya. Siapa ya ikhwan yang pernah dicerai oleh Rasulullah dari kalangan istri-istrinya? Kemudian dirujuk lagi? Hafsah, na'am. Pernah beliau sallallahu alaihi wasallam menceraikan istrinya Hafsah radhiyallahu anha. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai mertuanya berusaha untuk mensyafaati dan memaki anaknya, memaki putrinya, dan setelah itu dirujuk kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad dan kitab beliau yang lainnya, bahwa yang diceraikan adalah Hafsah radhiyallahu anha. Sehingga hadis ini abghadul halal indallahi talaq termasuk hadis yang lemah. Termasuk hadis yang lemah dan tidak bisa diterapkan. Yang namanya perceraian adalah termasuk syariat, sebagaimana pernikahan juga adalah syariat. Kalau sudah tidak bisa melangsungkan rumah tangga dengan baik, maka yang terbaik adalah perceraian. Na'am, barakallahu fikum. Siapa yang nulis hadis tadi? Tak kasih satu hadis ya, biar enggak.
biar enggak lupa-lupa lagi. Hadis yang juga pernah kita tanyakan ya ikhwan. Hadis at-ta'allum fi as-sighar kan-nakshi ala hajar wa at-ta'allumu 'inda al-kibar kan-nakshi ala al-ma'. Hadis belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, dan belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air katanya. Mahal hadzal hadis ya ikhwan. Bagaimana hadis ini ya ikhwan? Ini hadis atau qasidah ya? Atau qasidah ya ikhwan? Tetapi kita mendengar sebagian orang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ini adalah hadis. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Artinya sulit hilangnya. Tapi kalau sudah belajar di waktu dewasa bagai mengukir di atas air. Enggak ada bekasnya sama sekali. Mau mengukir apa di atas air? Bagaimana hadis ini ya ikhwan? Ada yang masih ingat? Bukan hadis apa? Salman Al-Farisi. Ta'akid. Muta'akid apa insyaallah? Kalau insyaallah berarti bukan muta'akid, bukan yakin. Kaifa ya ikhwan? Hadis ini. Belajar. Ada jawaban yang lain lagi ya ikhwan? Peribahasa. Bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Enggak, di Indonesia ada memang seperti itu juga. Ma'ruf ya. Tetapi ada enggak yang menisbatkannya kepada Rasulullah bahwa ini adalah hadis? Ada kita dengar dianggapnya adalah hadis. Yang sahih ucapan siapa ya ikhwan? Ucapan siapa tadi? Terlalu jauh. Ucapan wallah alam, kalau ucapan Salman Al-Farisi ini pernah dapat apa ngarang? Saya juga nggak bisa menolak mentah-mentah, barangkali benar pernah baca atau mungkin pernah dengar terus lupa gitu. Lupa ingat mungkin. Wallahu alam, di Jami' Bayanul Ilm wa Fadlihi Ibnu Abdul Bar beliau meriwayatkan ini. Beliau meriwayatkan athar ini di kitab beliau Jami' Bayanul Ilm wa Fadlihi. Lafadznya demikian: at-ta'allum fi as-sighar kan-nakshi ala hajar wa at-ta'allumu 'inda al-kibar kan-nakshi ala al-ma'. Dan beliau menukilnya dari ucapan Al-Hasan Al-Basri. Dari ucapan Al-Hasan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dan bukan dari ucapan Rasulullah atau ucapan Salman Al-Farisi, tetapi dari ucapan Al-Hasan Al-Basri. Cuman karena mungkin mirip-mirip, Hasan sama Salman mirip jadinya. Jadinya artinya ke sana. La ba'as, barakallahu fikum. Ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala artinya ini secara keumuman. Secara keumuman. Tetapi kalau kita lihat kenyataan, tidak selamanya seperti itu. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu tatkala berusia berapa tahun ya ikhwan? 40 tahun. Yang namanya ilmu adalah fadlullah yu'tihi man yasha. Banyak anak muda, anak kecil yang hafal Al-Quran di pondok pesantren, dipondokkan oleh orang tuanya di usia 10 tahun, 15 tahun sudah hafal Al-Quranul Karim. Setelah dia pulang dari pondok, bergaul dengan teman-temannya, mengenal dunia, mengenal teman-temannya, mengenal pergaulan, mengenal internet, mengenal ini, rusak dan hilang. Hilang semua hafalan Al-Qur'annya. Tidak secara mutlak. Naam, artinya bukan mematahkan semangat kita karena udah tua, udah ubanan, untuk apa belajar. Ada juga alhamdulillah orang tua yang justru lebih cerdas daripada anak muda. Ada orang tua yang justru kadang lebih cerdas daripada anak muda.
Tapi yang jelas alhamdulillah hadisnya tadi, ucapan siapa yang sahih tadi ya ikhwan? Al-Hasan Al-Basri. Siapa yang nulis? Apa yang kamu tulis? Apa yang kamu tulis? Terus apa? Apa tadi keterangannya? Ya terus apa tadi keterangannya? Hadis siapa tadi? Dari sahabat siapa tadi? Hadisnya Hasan Al-Basri. Bukan hadis, ucapan ya. Ucapan ya. Jangan ada yang mainan, bawa buku enggak nulis. Ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri barakallahu fikum. Bukan hadis Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri tabi'i atau apa ya? Atau sahabat ya ikhwan? Hasan Al-Basri termasuk min a'immati tabi'in, a'immat tabi'in atau sahabat beliau? Tabi'in. Apa itu tabi'in? Apa definisinya ya tabi'in? Sesudah para sahabat. Berarti kita juga tabi'in karena sudah para sahabat hidup. Yang banyak belajar kepada para sahabat. Masya Allah barakallahu fiik. Yang lain apa lagi? Apa itu tabi'in ya ikhwan? Apa definisi tabi'in ya ikhwan? Kapan seorang a'immah, seorang imam dikatakan bahwa dia adalah min a'immati tabi'in, dari termasuk ulama tabi'in? Siapa yang ingat ya ikhwan? Apa sama aja yang hidup setelah sahabat? Ada yang ingat enggak? Ayo, na'am barakallahu fikum. Man laqiya as-sahabah mu'minan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mata ala dzalik wa in takhallalat riddah. Sebagaimana definisi sahabat. Kalau sahabat kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab beliau An-Nukat atau An-Nuzhatun Nazar, sahabat adalah man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik wa in takhallalat riddah. Seseorang bisa dikatakan sahabat Rasulullah kalau dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan beliau dan meninggal dalam keadaan beriman walaupun diselahi dengan murtad. Di zaman Rasulullah bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu na'udzubillah Rasulullah meninggal murtad, batal keislamannya. Setelah itu taubat dan dia kembali kepada Islam. Maka di sini berarti status sahabatnya tercabut atau tetap dia hitungannya sebagai sahabat? Sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia taubat. Demikian tabi'in, sama. Orang yang bertemu dengan salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasulullah dan meninggal dalam keadaan beriman walaupun pernah murtad. Baik. Walhamdulillah. Berkaitan tadi dengan pertanyaan Al-Hasan Al-Basri. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tafsir bismillah. Sekarang masuk Ar-Rahman Ar-Rahim. Lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Qala Ar-Rahman Ar-Rahim ismani mushtaqqani min ar-rahmah ala wajhi al-mubalaghah. Ar-Rahman Ar-Rahim kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala adalah nama atau dua nama yang merupakan pecahan dari kalimat rahmah. Rahmat ala wajhil mubalaghah. Kemudian dikatakan Ar-Rahman Ar-Rahim menunjukkan mubalaghah, yakni menunjukkan banyaknya dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya berarti kita di sini ada 3 kalimat. Yang pertama rahmah
kalau berhenti. Tapi kalau mau dilanjutkan rahmatun. Yang kedua Rahman, yang ketiga Rahim. Mana yang lebih luas di antara tiga lafaz ini ya ikhwan? Rahmah, Rahman, Rahim. Mana yang lebih luas? Kata beliau Imam Ibn Katsir, yang paling luas maknanya adalah Rahmanur Rahim. Rahman Ar-Rahim. Karena Rahman ini adalah menunjukkan makna mubalaghah. Menunjukkan sangat luas dan sangat banyak. Dibandingkan Rahmah. Wa Rahmanu ashaddu mubalaghatan min Rahim. Kemudian kata beliau, dan Rahman lebih luas maknanya daripada Rahim. Berarti kalau kita mau secara terperinci ya ikhwan, tiga kalimat ini tadi. Yang pertama apa tadi? Rahmah. Yang ketiga Rahman. Yang kedua Rahman. Yang ketiga Rahim. Yang paling luas jangkauannya, yang paling luas maknanya apa ya ikhwan? Rahman. Paling luas, menunjukkan sangat luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Rahim. Yang kedua adalah Rahim. Yang ketiga adalah Rahmah. Makanya kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, panggil dengan namanya yang paling luas, Ya Rahmanur Rahim. Karena sebagian orang terkadang berdoa memanggil Ya Rahmatullah, wahai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hendaknya memanggil Ya Rahman, Ya Arhamar Rahimin. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawassul, menyebut nama tersebut. Wa fi kalam Ibn Jarir ma yafhamu minhu hikayat al-ittifaq ala hadha. Dan di dalam kata beliau Imam Ibn Katsir, dan bisa difahami dari ucapan Imam Ibn Jarir, beliau seakan-akan menukil ittifaq, kesepakatan para ulama atas makna ini. Tiga lafaz ini tadi, Rahmah, Rahman, Rahim. Yang paling luas, yang paling kuat, yang paling luas adalah Rahman, kemudian yang kedua Rahim, yang ketiga adalah Rahmah. Yang ketiga Rahmah. وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك كما تقدم في الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال والرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة وزعم بعضهم أنه غير مشتق. أثر عيسى بن مريم termasuk Israiliyat. Wallahu a'lam. Yang jelas hadithu an Bani Israil wala haraj. Diperbolehkan untuk menyampaikan atau menceritakan tentang kabar Bani Israil dan wala haraj, tidak ada dosa selama tidak ada larangan di dalam syariat kita. Di dalam syariat kita. Lah bahas enggak apa-apa, selama tidak ada larangan, enggak apa-apa kita menceritakan hal-hal seperti ini, selama tidak terlarang. Wa za'ama ba'dhum annahu ghairu mushtaqin idh law kana kadzalika lattasala bi dzikril marhum. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Rahmanur Rahim ini adalah lafaz yang baku. Seperti yang pernah kita jelaskan bahwasanya di dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada kalimat yang baku, ada kalimat yang diistilahkan dengan jamid, ada yang kalimat yang diistilahkan dengan mushtaq, artinya ada asal usulnya. Ada asal usulnya. Seperti akala ya'kulu aklan. Aklan di sini adalah kalimat yang terpecah dari akala. Tetapi ada yang rajulun, laki-laki. Kalimat ini baku, bukan berasal dari rajila atau rajala, enggak. Tetapi baku begitu sudah. Rajulun selesai. Ada yang mengatakan bahwasanya Rahmanur Rahim di sini ghairu mushtaq. Kalimat yang baku. Tetapi yang rajih kata Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, kita sudah baca bahwa Rahmanur Rahim adalah bukan kalimat yang baku, tetapi kalimat yang terpecah dari kalimat rahmah. Kalimat rahmah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Makanya ya ikhwan, karena kita sudah paham tadi tiga lafaz,
Rahman, Rahim, Rahmah. Kalau kita mau berbicara ya ikhwan, Rahman, Rahim. Kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat Rahim, selalu menghususkannya kepada kaum mukminin. Wa kana bil mu'minina rahimah. Tetapi kalau lafaz rahmah atau rahmatun umum, lafaznya atau sifatnya umum. Sifatnya umum. Berarti kita mengatakan bahwa di sini misalnya, sekarang ya ikhwan, apa boleh kita mengatakan bahwa semua makhluk yang ada di dunia ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Yang kafirnya, yang muslimnya mendapatkan. Kalau seandainya tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak bakal bisa bernapas. Satu kafir pun enggak bakal bisa bernapas. Cuman karena mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikasih kesempatan, barangkali mereka mau berfikir, mau taubat, sehingga mereka bisa leluasa. Tetapi apa boleh kita mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha Rahim terhadap orang-orang kafir? Ini yang harus dijauhi. Ini yang kita jauhi. Karena rahimnya Allah Subhanahu wa taala khusus kepada kaum mukminin, wa kana bil mu'minina rahima. Karena tadi sudah kita jelaskan di antara tiga lafaz ini bahwasanya yang paling luas adalah yang paling ikhwan, yang paling luas dari sisi makna loh. Tapi kalau dari sisi jangkauan jelas rahmat. Yang paling luas dari sisi jangkauannya adalah rahmah, artinya mencakup siapa saja. Tapi kalau dari sisi makna, yang paling khusus dan paling kuat adalah Rahman. Kemudian yang kedua adalah Rahim. Tayyib. Wa kana bil mu'minina rahima. Nasallallahu an yarhamana rahmatal abrar. Wa haka Ibn al-Ambari fi Zahid an Ibn Barrid anna ar-Rahman ismun Ibraniyyun laysa bi-Arabi. Dan Ibn al-Ambari menceritakan bahwasanya Ar-Rahman adalah nama bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Wa qala Abu Ishaq Az-Zajjad fi Ma'ani al-Qur'an wa qala Ahmad bin Yahya Ar-Rahim Arabiyyun war-Rahman Ibrani. Wa lihadha jumi'a bainahuma wa qala Abu Ishaq wa hadha al-qawl marghubun an. Kata Abu Ishaq, ucapan yang seperti ini adalah ucapan yang tidak bisa diterima. Bahwasanya Rahman adalah bahasa Arab, sedangkan Rahim adalah bahasa Ibrani. Atau sebaliknya. Yang sahih ya ikhwan di dalam Al-Quranul Karim, ada enggak lafaz a'jamiyah di dalam Al-Quranul Karim? Ada enggak di dalam Al-Quran lafaz a'jami? Kalimat a'jami di dalam Al-Quran. Ibrani a'jami. Kalau dikatakan bahasa Ibrani, artinya bahasa ajam. Ada enggak di dalam Al-Quran ya ikhwan bahasa selain bahasa Arab, kalimat selain bahasa Arab? Kaif ya ikhwan? Kalimat ajam. Contohnya apa? Ibrahim. Bukan kalimat ajami. Kalau kalimat ajami, lafaz ajami bukan. Maksudnya kalimat huruf atau yang diistilahkan dengan bukan bahasa Arab. Ajami bahasa Arab. Tetapi yang kita inginkan bukan bahasa Arab. Kalimat di dalam Al-Quranul Karim bukan bahasa Arab. Lafadznya bukan bahasa Arab. Ada nggak ya ikhwan? Contohnya Ibrahim, Ismail, Ishaq. Ada. Katanya di dalam bahasa Arab, Ibrahim kan mamnu' minas sarfan wal mani'u lahu minas sarf ala alamiyah ma'al ujmah. Di dalam bahasa Arab, Ibrahim tidak bisa ditanwin. Kenapa tidak bisa ditanwin? Karena ini adalah nama orang dan nama ajam, bukan nama Arab. Ibrahim, nama ajam dan bukan nama Arab. Berarti di dalam bahasa Arab ada
Kalimat ajamiyah ada di dalam Al-Qur'anul Karim, ada kalimat ajamiyah selain bahasa Arab ya ikhwan? Contohnya Ibrahim. Apa? Bahasa Arab. Bilisanin Arabi mubin. Naam. Jangan terpengaruh dengan Ahmadiyah. Tidak ada satupun kalimat atau lafaz di dalam bahasa Arab kalimat ajamiyah selain bahasa Arab, tidak ada. Allah Azza wa Jalla mengatakan bilisanin Arabiyyin mubin. Al-Quran dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Bilisanin Arabiyyin mubin. Adapun yang kalian pelajari, yang kita pelajari di dalam bahasa Arab, bahwasanya Ibrahim, Ismail, yang lain-lainnya yang semisal ini mamnu' minas sarf, tidak bisa ditanwin. Apa sebabnya? Karena ini adalah nama orang dan nama bukan bahasa Arab, bukan nama Arab. Ini adalah ijtihadnya sebagian ahlul lughah, itu aja. Ijtihadnya sebagian ahlul lughah untuk mencari sebab kenapa Ibrahim ini kok nggak bisa ditanwin sendiri, padahal nama-nama yang lain bisa ditanwin. Ahmadun, Muhammadun, Zaidun. Kenapa kok Ibrahim ini kok ganjal sekali rasanya? Ibrahimun, Ibrahiman, Fatimah, Aisyatun. Fatimatun bisa, Aisyatun kok nggak bisa? Kok ganjil sekali, aneh. Mereka kemudian otak-atik seperti komputer itu, otak-atik. Kira-kira apa alasannya, kira-kira udahlah kasihan aja lah. Daripada repot, kasihlah bahwa ini adalah menyerupai nama tetapi bukan nama Arab. Itu ijtihadnya dari sebagian nahwu. Enggak ahli nahwu. Dari ulama nahwu tidak mungkin kita pertentangkan kemudian kita jadikan ijtihadnya mereka ini kemudian kita masukkan ke dalam Al-Qur'an bahwa ternyata di dalam Al-Qur'an ada kalimat selain bahasa Arab. Enggak mungkin. Dan ini dijelaskan panjang lebar oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ar-Risalah. Di dalam kitab beliau Ar-Risalah, usul fikih yang pertama kali keluar. Kitab usul fikih yang pertama kali keluar, yakni terkumpul di dalam satu buku. Beliau menjelaskan hal seperti ini. Fa na'am barakallahu fikum, tidak ada satupun. Sehingga ucapan yang di sini bahwasanya Rahman bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani, atau Rahim bukan bahasa Arab tetapi bahasa Ibrani, ini adalah ucapan batil. Dan juga beliau Al-Imam Ibnu Katsir menukil dari ucapan Al-Imam Abu Ishaq, wa hadzal qaulu marghubun an. Ini adalah ucapan yang tidak bisa diterima. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.